Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dafal Baru NPM 2578 2017. Di sini saya mendapatkan tugas Smart Environment dan Simulator. Tugas saya kali ini adalah hands-on, menjalankan dan menjelaskan langkah-langkah pada modul 1, modul Package and Pip 1.3 section 3. Kita lanjut di Cisco 1.3 bagian 3 modul and package. Apa itu package? Mari kita rangkum beberapa isu penting. Modul adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi yang Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin fungsi yang Anda inginkan ke dalam satu modul dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Oke, di dalam package terdapat modul dan di dalam modul terdapat function. Sebuah package dalam dunia modul, sebuah paket memainkan peran yang mirip dengan folder atau direktori dalam dunia file. Jadi package ini seperti folder atau direktori ya, bisa dibilang seperti sebuah penyimpanan juga. Oke, contohnya seperti ini. Dalam package sensor terdapat file sensor OPS. Di dalam lagi masih ada PyChess. Jadi di dalam folder masih ada folder lagi, dan kita bisa terus menambahkannya. Lanjut modul pertama Anda, langkah 1. Di bagian ini Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita mulai dari awal, buat file kosong seperti ini. Kita buat dulu file kosong. Oke, kita buat PY, lalu kita buka Sublime. Sublime, kita Ctrl S, kita buka lagi sistem, user, advance, kita cari PY, kita masukkan di sini namanya modul .py. Oke, Anda membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. File pertama Anda adalah modul itu sendiri. Saat ini masih kosong, jangan khawatir, Anda akan segera mengisi dengan kode yang sebenarnya. Oke, di file kedua namanya main.py. Di sini kita disuruh menulis import modul. Ctrl S, kita kasih nama main.py. Oke, catatan kedua file harus berada di folder yang sama. Tadi saya menggunakan folder py, keduanya ada di dalam folder py. Jadi oke, kita lanjut saja langsung ke langkah 3. Sekarang kita telah menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Dalam file modul kita tambahkan print I like to be a module. Oke, kita Ctrl S. Jika Anda melihat perbedaan antara modul dan script, biasa sejauh ini tidak ada perbedaan. Oke, kita akan mencobanya. Kita akan coba sini, coba cmd, kita coba py modul .py .py. Oke, keluar seperti di sini. Langkah 4, mari kita kembali ke main.py. PY mengajukan import modul. Jangan apa yang Anda lihat, mudah-mudahan Anda melihat sesuatu seperti ini. Oke, jadi kita coba lagi. Kali ini kita coba PY main.py. Oke, sama ya. Kita lanjut ke langkah 5.
Namun Python melakukan lebih dari sekedar import modul, ia juga membuat variabel bernama name. Selain itu, setiap berkas sumber menggunakan versi variabel sendiri yang terpisah. Variabel tersebut tidak digunakan bersama antara modul. Kami akan menunjukkan cara menggunakannya. Ubah sedikit modul. Di bagian modul kita menambahkan print ini kita kasih 2 kali name, kasih lagi. Oke, kita save. Sekarang jalankan modul PY. Oke, kita disuruh menjalankan modul PY. Oke, ada tambahan main sama seperti di sini. Sekarang jalankan file main dan apakah Anda melihat hasil yang sama seperti kami? Oke, jadi di tulisan ini sekarang jadi tulisan modul ya, kalau di main harusnya. Kita coba main. Oke, sama. Lanjut. Kita dapat mengatakan bahwa saat ini Anda menjalankan file secara langsung. Nama variabel diatur ke utama. Ketika sebuah file diimport sebagai modul, maka nama variabel diatur ke nama file, tidak termasuk PY. Langkah ke-6. Beginilah cara Anda dapat memanfaatkan utama variabel untuk mendeteksi konteks di nama kode Anda telah diaktifkan. Jadi di sini kita salin aja mungkin. Oke, Ctrl S. Lanjut ke langkah 7. Ini akan berisi 2 fungsi sederhana, dan jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan yang diinisialisasi ke 0 saat modul diimpor. Anda bisa melakukan dengan cara, oke, ini kita ini tambahkan counter. Mungkin kita coba dulu di sini. Oke, ada perubahan di sini di prevent itu. Kita lanjut di sini, salin saja ya. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, langkah ke-8. Pergunakan variabel terus itu memang benar, tetapi dapat menyebabkan efek samping penting yang harus Anda waspadai. Lihatlah versi yang telah dimodifikasi dari main. Ini main kita coba salin, kita masukkan dulu yang ini. Ctrl V, Ctrl S. Oke, kita coba mungkin dari modul main. Oke, jadi di main ada angka jadi 0. Lanjut ke 9. Oke, mari kita tulis beberapa kode baru di modul. Bekas modul yang diperbarui sudah siap. Kita salin saja langsung ke modul. Oke, baris yang dimulai dengan memiliki nama disebut shebang, sabang, shebang, hashbang, poundbang, atau bahkan happybang. Oke, setelah mungkin baris yang ditempatkan sama instruksi modul apapun sebuah doktrin. Oke, di sini sepertinya ini kurang satu lagi untuk menjadi string. Kita tambahkan di samping juga, kita tambahkan lagi. Oke, lanjut ke 10. Sekarang Anda dapat menggunakan modul yang telah diperbarui. Berikutnya salah satu caranya. Ini juga kita salin saja.
Oke, kita coba dulu apakah ada perubahan. Oh, di sini jadi ada tambahan angka. Kalau yang di modul lihat ada tambahan kalimat true. Oke, di langkah 11 sekarang saat membuat contoh kita lebih rumit. Sejauh ini kita berasumsi bahwa file Python utama terletak di folder atau directory yang sama dengan modul yang akan diimpor. Mari kita tinggalkan asumsi ini dengan lakukan eksperimen berikut. Oke, kita akan kembali ke modul sini ya. Lalu di file py kita menambahkan folder baru bernama modules. Lalu file kedua bernama procs, dan file main ini akan kita pindahkan ke dalam procs. Lalu modul akan kita pindahkan ke dalam modules. Oke, nah, kita akan di sini akan cmd lagi. cmd. Oke, yang ini bisa kita keluarkan saja mungkin. Sini open folder baru, open file baru. Modul kita ambil dari sini. Procs kita ambil juga. Oke, sudah ada dua-duanya. Lanjut port SCS ini saya lupa SCS ini apa. Mungkin kita lanjutkan saja. Salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. SCS from SCS import path. SCS SCS itu seperti library standar yang menyediakan fungsi dari variabel untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi kita akan membagi dua folder, satu folder dan satu file. Fungsi SCS ini berfungsi untuk memanggil kembali. Oke, kita lanjutkan. Di sini sepertinya ada perbedaan. Ini lebih ke atas, ini kurang ke atas ya, terlalu miring. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Lanjut. Kita telah menggandakan Smashing dalam 6 folder. Tahukah kamu mengapa? Kami menggunakan nama folder ini akan berfungsi jika Anda menjalankan file main langsung dari folder asalnya, dan tidak akan berfungsi jika direktori saat ini tidak sesuai dengan jalur relatif. Anda sudah dapat menggunakan jalur absolut seperti ini.
Apabila menambahkan metode ini akan menambahkan jalur. Oke, makin bisa kita coba. Modul main dulu kali ya, main titik PY loh, tidak ada. Kalau kita coba yang PY modul titik PY sama saja. PY modul titik PY tidak ngaruh. Di sini bisa nggak? Sama saja. Coba masuk ke file lagi. Kita mungkin masuk ke sini, titik cmd oke, kita coba PY modul main dulu, mungkin main titik PY nggak bisa, modul titik PY. Saya kurang PY di awal. Oke, bisa keluar hasilnya. Kita coba di prox ya, coba cmd, coba main titik PY. Kurang PY di awal. Kesalahan pada file 5. Apa kira-kira kesalahannya? Modul, import modul bersama, mungkin kita ketik saja ya. Coba from cs import titik open, kasih ini, lalu titik 2 kali, garis miring 2 kali, modul. Oke, enter, import modul zeros and 0 for in range kurung 5, lanjut once dengan 1 for in rank 5 juga. Kita print modul titik sum L
0s bentar lagi print modul titik prod L once. Oke, Ctrl S, kita coba. Kenapa ini di line 8 kali ini? Kenapa oh ini saya kurang I. S lagi, coba. Masih di line 5, import modul. Kenapa kira-kira? Import modul. Sama semua. Sini bisa nggak kita coba? Kalau main nggak bisa ya. Bisa di sini. Sini juga salah. Kayak gini aja bisa nggak diubah? Nggak bisa. Ini modul kita harus menambahkan S di sini. Salah juga. Di apa kira-kira kesalahannya? Copy lagi sini, kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Kita coba lagi. Kenapa masih belum bisa?
coba apa kira-kira. Coba kita salin filenya, bahkan di proxy ini, coba kira jadi bisa nggak deh. Nah, bisa. Jadi ternyata karena mereka tidak nyatu, saya juga nggak tahu kenapa, padahal udah dalam satu file yang sama ya. Di PY ini kalau ini dihapus dia gak mau jalan. Nah, kita buka dari sini, coba main PY gak ditemukan. Masuk ke sini, CMD main titik PY sama aja. Aduh, jadi dia harus satuin ya, mau nggak mau. Ini harus kita salin, kita masukkan ke prox, baru dia mau. CMD PY main titik PY, salah, kurang, main titik PY. Nah, baru dia ada. Coba kalau PY tuh PY. Nah, oke. Cisco paket Academy. Mungkin di sini akan saya skip dulu ya, karena
kebetulan Gmail saya belum di loginin di sini. Terus lanjut. Tiga titik tiga step 1 mengingat alpha py. Oke, kita sudah modul baru. Di sini dari step 1 sepertinya langkah 6 ini kita cuma disuruh tambah file-file aja ya, dari sini sampai sini, ini kan file kita, sisanya ini adalah tambahan sebenarnya, sama ini file kita juga. Kita disuruh menambahkan file lain. Di sini ada recursive ya. Oke, kita unduh. Kita masuk, cari di download ini, kita copy, kita masukkan ke py. Oke, kita sini, kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak out, ekstrak. Udah nggak dulu. Ini sudah bisa kita download ya sepertinya, karena ini yang udah diekstrak. Nah, betul. Oke. Oke, lanjut langkah 7, mengakses one-i fungsi dari modal iota dari bagian atas paket ekstra ini, memaksa kita untuk menggunakan nama paket yang memenuhi syarat. Kaitkan ini dengan penamaan folder dan subfolder. Konvensinya sangat mirip. Inilah cara melakukannya. From SCS import path iota main py2. Kita disuruh menambahkan file baru. Oke, kita akan melakukannya di dalam file prox ya. Kita terus dulu mungkin, lalu kita Ctrl S. Kita akan menaruhnya di prox. Oke, kita kasih nama main 2.py. Oke, kita lanjutkan. Kami telah modifikasi jalur file agar dapat diakses oleh Python. Itu import tidak menunjukkan langsung ke modul, tetapi menentukan jalur lengkap dari bagian atas paket. Mengganti import ekstra iota dengan import iota yang menyebabkan kesalahan. Versi berikutnya juga valid. Kita coba dulu ya. Di sini main 2 dan 4. Kita coba pakai yang baru saja. Terus oke, ini masih di yang keempat. From extract iota import. Kita coba deh yang 4 ini, kita ketik from extra
import VNI S. Kita coba lagi, masih salah. Apa kira-kira ini? Apakah di sininya? Mungkin. Coba lagi, apakah bisa? Masih salah. Oke. Oh, ini mungkin kita coba LS. Masih ada kesalahan. Oke, kita coba lihat lagi di program. Mungkin di sini ya yang salah, F-nya mungkin harusnya F besar. F besar, Ctrl S. Oke, coba. Masih ada kesalahan. Data extract from di line 4 ya, masih. Apa yang salah? Iya. Oh, ini iota. Coba Ctrl S. Coba lagi. Masih salah. Kenapa kira-kira? Coba kita ini hapus saja. Kita pakai sistem user PY. Di sini kita coba cmd. Kita coba main PY dulu, main titik PY. Ya, selalu seperti ini. Kenapa? Salin pasti harus kayak gini. Kita coba ya. Sekarang sudah bisa sih. PY main titik PY kita. Nah kan baru bisa. Sebelum ini nggak mau. Kita lanjutkan ke nama lengkap modul iota. Karena mari kita telusuri hingga. Oh, tadi masih main biasa. 2. Tetap ada kesalahan.
Kok bisa? Nah, benar, harus dikeluarkan ternyata. Kalau nggak keluarin dia nggak mau. Gimana sih penamaannya? Yalah, kita lanjutkan saja. Varian berikutnya juga valid. Apa bedanya? Ini tidak ada perbedaan ya. Oh iya, karena saya udah mau yang ini emang. Lanjut aja kalau gitu. Sekarang mari kita telusuri hingga ke bagian paling bawah, pohon. Berikut cara mengakses modul Sigma dan Tau. NUPY. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Anda dapat mempermudah hidup Anda dengan menggunakan aliasing. Apa yang terjadi kalau kita coba? Error. N6 efek gede. Astagfirullah, saya salah pencet. Efek gede. Coba enggak, masih di 8 kali ini. 8. Oh ini dia. Pasti di sini juga nanti ada. Mendingan kita langsung betulin aja dari sekarang. Press lagi, coba ya. Bisa enggak? Nah, lanjut. Ini sini kita salin. Main 2 lagi, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ini kita ubah kembali. Oke, nggak ada yang perlu diubah lagi. Kita coba mungkin line 9. Kenapa di line 9? Oh ini, bisa-bisanya nggak sadar. Oke, Ctrl S. Coba. Nah, berhasil. Sigma alpha. Angka 9. Mari kita asumsikan bahwa kita telah mengkompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut. Mari kita dapatkan file bernama extrapack zip. Sebelumnya kita letakkan file tersebut di dalam folder package, sedangkan kita dapat menggunakan file zip dalam peran paket from SCS import. Kita salin saja. Ctrl V, Ctrl S. Sebelum itu kita perbaiki ini dulu deh. Nah, F besar, dan di sini ada lagi F besar. Oke, Ctrl S. Coba line 8. Oh iya, ada kelewatan. Kita coba lagi. Nah, berhasil. Sigma alpha Yoti beta. Jika Anda ingin melakukan eksperimen sendiri dengan paket yang telah kami buat, Anda dapat mengunduh di bawah ini. Kami mendorong Anda untuk melakukannya.
Sekarang Anda dapat membuat modul dan bukannya menjadi paket saatnya. Oke, selesai di sini. Kita kembali ke sini, kita coba lihat menjalankan dan menjelaskan langkah-langkah pada modul. Oke, sudah. Sepertinya kesimpulan dari saya, program ini berfungsi, kita disuruh membuat file di dalam file lagi terus menerus, tapi dengan fungsi yang sama, atau dengan satu folder tapi banyak folder, tapi dengan satu folder itu kita bisa memanggil folder lain. Analoginya seperti ada orang A sedang memanggil orang B, dan akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah gitu. Kan seperti itu ya. Oke, lanjut. Tugas B, menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project itu berupa struktur direktur. Oke, kita buka yang baru saja. Masuk ke sistem, user, advance. Oke, kita kecilin dulu. Kita buka dulu ini. Lalu yang ini. Nah, program-program tadi hapusan ini. Oke, ini dia. Sensor. Oke, kita lanjut. Kita buka 9 lagi mungkin ya. Baru saja. Kita buka file, open file. Kita ke sistem, user, advance, lalu yang project sensor. Oke, open. File name. Loh, open folder, system, share, fan, project sensor. Oke, nah ini dia. Ini main. Oke.
Oke, sini saya akan menjelaskan struktur directory package. Oke, di sini struktur direktorinya itu seperti struktur directory package. Jadi struktur directory itu seperti ini. Kita membuat satu package yang bernama project sensor dan diisi sensor OPS dan diisi lagi dengan patches. Di dalam patches itu ada ini, ada generator, ada main. Oke. Jadi bisa dibilang generator ini adalah sebuah modul ya. Kalau main ini dia ditambahkannya di dalam project sensor, makanya dia setara dengan patches ini karena posisi mereka sama di dalam project sensor, sedangkan kalau dua ini kan di dalam patches. Oke, jadi selanjutnya hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke, kita di sini CMD ya. Kita akan menjalankan rukitnya dengan main 2578/2017.py. Nah, ini dia nama Muhammad Dafal baru NPM 2578/2017. Ini sensor, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, keluar. Coba kecilin dulu. Hasil running program menjalankan hasil running perlengkapan tanpa adanya pelanggaran. Mungkin bisa kita coba dulu di sini. Oke, jadi seperti ini. Terus kita coba ini. Kita masuk CMD. Kita akan mulai mengetik ini main 2578/2017.py. Nah, di sini ada nama saya Muhammad Dafal baru dengan NPM 2078. Kecilin dulu. Oke, nama Muhammad Dafal baru dengan NPM 2578 itu dari sini ya. Program pemecahan share dari sini nih.
Definisi tampilkan identitas. Jadi dari definisi tampilkan identitas ini saya menampilkan identitas saya, yaitu dengan nama dan program saya. Di sini kita akan menjalankan machine learning programnya. Di generator, di sini kita menampilkan mode generator untuk menghasilkan data sensor. Jadi generator itu ada generator suhu, menghasilkan nilai suhu acak antara 2 hingga ini. Jadi return random. Jadi di sini programnya akan menampilkan angka acak atau random dari antara 20.0 sampai 40.0. Dan di generate kelembapan juga seperti itu ya. Lalu di ini main, kita akan mulai coba satu. Oke, di sini parameternya atau nilai suhunya 30,38 derajat. Gunakan dari sini itu random dari angka 20 sampai angka 40 randomnya. Dan di sini kita mendapatkan angka 30. Oke, lanjut kita akan buat 2. Jadi hasil yang ditampilkan itu random ya. Salah. Di sini 2. Oke. Parameter di sini nilainya 89,54 derajat, karena di sini kita masukkan dari 30 sampai 90. Jadi dia masih mendapatkan 89, hampir 90 ya. Dan nomor 3 kita akan keluar. Oke, selesai. Lanjut. Hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Jadi di sini kita akan mencoba Python min m flag 8 kita coba flag 8 dulu. Flag 8. Oh ya, harus pakai PY. Flag PY flag 8. Nah, oh ya, harus pakai PY. Flag PY flag 8. Kenapa ini? Kenapa dia gagal? Filenya tidak mau. Nah, di sini PY flag 8 sama saja. Ini sama saja. Ini sebenarnya udah betul, tapi kalau mau dijalankan seperti yang sebelumnya, kita masukin ke sini dulu.
Kita coba nih, sekarang kita coba ya. CMD. Coba kita main, kita coba. Oke, main 2578 17. Oh, titik PY. Kenapa nih modul sensor OPS? Nah, kalau di flat bisa nggak bisa. Kenapa kira-kira? Coba di sini. CMD. Iya. 2578 2017. Bisa. Kita keluar. Kita coba P flag kapan? Iya. In M flag 8 main 2578 2017. Titik PY. Oke, di sini juga sudah tidak ada kesalahan. Kita hasil running pedok, dokumentasi dan seluruh fungsi dan modul. Kita akan lanjutkan. Ini Python nm pedok generator. Oke, di sini sebenarnya saya ada kesalahan. Tidak bisa. Kita coba Python Payno. No Python documentation for generation. Yes, how to get the place. Oke, kita akan coba masuk ke ini langsung saja. Ini. Ini pedok
generator fungsi generator kelembapan menghasilkan nilai kelembapan acak antara hingga 90%. Generator suhu menghasilkan nilai suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Oke, selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih belajar, masih bisa bilang masih banyak yang perlu saya perbaiki di sini, masih harus yang saya pelajari. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.